Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar sebuah sistem yang tersembunyi, yang ternyata ikut membentuk politik di Indonesia. Namanya, politik jatah preman. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya seorang pejabat tinggi, seorang pemimpin, kok bisa-bisanya duduk bareng, bahkan kelihatan akrab sama seseorang yang kita kenal sebagai bos preman? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, jawaban dari teka-teki ini ternyata ada dalam sebuah penelitian yang mendalam banget. Buku dari Ian Douglas Wilson ini yang akan jadi kunci kita buat ngebongkar dinamika kekuasaan yang seringkali nggak kelihatan ini. Baik, kita masuk ke bagian pertama ya, aliansi yang membingungkan. Di sini kita coba bedah dulu akar masalahnya. Pertanyaan tadi itu bukan cuma teori loh, kita sering banget lihat di berita, kan? Contohnya, fenomena ketika tokoh seperti Hercules diundang oleh seorang pemimpin sekelas Jokowi. Ini bukan kebetulan teman-teman, ini adalah gejala dari sebuah sistem yang jauh lebih besar. Nah, ini dia nih tesis utama dari buku Wilson yang bakal mengubah cara kita memandang semua ini. Poin kuncinya adalah kelompok-kelompok tersebut bukan lagi sekedar preman biasa. Mereka itu sudah terintegrasi, sudah menjadi bagian dari cara kerja sistem politik itu sendiri. Lalu, gimana cara kerja hubungan ini? Nah, untuk memahaminya, kita perlu kenalan sama yang namanya teori kuasa jalanan. Jadi apa sih sebenarnya kuasa jalanan itu? Gampangnya gini, ini adalah kekuasaan yang sifatnya informal. Kekuatan yang nggak datang dari pemilu atau birokrasi, tapi dari kontrol atas wilayah, massa, dan ini yang paling penting, kemampuan untuk menggunakan kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan. Terus siapa aja sih para pemainnya? Wah, ternyata ini sebuah ekosistem. Ada ormas preman yang terorganisir rapi, sebut saja FBR atau Pemuda Pancasila. Ada juga kelompok-kelompok liar yang lebih kecil dan berbagai aktor non-negara lainnya yang punya pengaruh kuat di tingkat akar rumput. Dan ini nih bagian yang mungkin paling bikin kaget. Alih-alih diberantas, mereka ini justru seringkali jadi mitra. Betul, mitra. Mereka bekerja sama dengan aparat keamanan resmi dan para elit politik menciptakan sebuah simbiosis antara struktur kekuasaan yang formal dan yang informal. Tentu saja, hubungan ini nggak gratisan. Ini membawa kita ke bagian berikutnya, mata uang kekuasaan. Jadi, apa sih yang dipertukarkan dalam aliansi ini? Disinilah konsep jatah preman jadi kuncinya. Penting untuk diingat ya, ini bukan sekadar pungli di pasar. Dalam konteks politik, jatah preman adalah sebuah mata uang dalam sistem patronase. Ini adalah pembayaran untuk sebuah jasa politik. Jasa apa yang mereka tawarkan? Wah, macem-macem. Bisa berupa pengerahan massa untuk pemilu, intimidasi ke lawan politik, atau mengamankan proyek-proyek tertentu. Nah, sebagai imbalannya mereka dapat jatah, bisa dalam bentuk proyek, perlindungan hukum, atau sekedar pembiaran atas operasi mereka. Dan disinilah kita lihat mereka punya dua muka. Di depan publik, mereka bisa tampil sebagai penjaga keamanan atau perwakilan masyarakat. Tapi di belakang layar, fungsi mereka adalah sebagai otot bagi para elit yang siap digunakan untuk melakukan pekerjaan kotor yang nggak bisa dilakukan oleh lembaga resmi. Proses ini akhirnya membentuk sebuah siklus yang muter terus dan susah berhenti. Para elit butuh jasa dari kuasa jalanan ini untuk mengamankan posisi mereka. Untuk itu, mereka memberikan jatah. Nah, setelah kekuasaan elit terjamin, mereka akan terus memberikan jatah untuk mempertahankan dukungan. Dan siklus ini makin lama makin kuat. Oke, pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa sistem informal kayak gini hidup, bahkan tumbuh subur, di dalam sebuah sistem demokrasi? Mari kita bahas di bagian ini, mitra bayangan demokrasi. Ini adalah poin yang paling krusial. Premanisme politik ini bukanlah sebuah penyakit atau sesuatu yang ada di luar sistem demokrasi Indonesia. Justru sebaliknya, ia sudah terjalin, sudah menyatu, dan menjadi bagian dari cara kerja demokrasi kita itu sendiri. Cara yang mereka menyatu itu lewat banyak jalan. Kadernya bisa masuk ke partai politik. Mereka dimobilisasi saat pemilu untuk mengamankan suara. Mereka juga dipakai untuk menekan aktivis atau lawan politik. Intinya, mereka menjadi semacam jembatan antara elit di atas dan massa di bawah. Dan jangan salah, fenomena ini ternyata bukan cuma ada di Indonesia loh. Di negara seperti Nigeria misalnya, ada kelompok serupa yang disebut Area Boys. Mereka juga disewa oleh politisi selama kampanye untuk melakukan intimidasi dan unjuk kekuatan. Dengan imbalan, yaitu tadi, jatah proyek negara. Ini menunjukkan adanya sebuah pola global dalam politik bayangan.
Dengan semua pemahaman ini, sekarang mari kita kembali ke awal dan pecahkan teka-teki kita. Ingat kan pertanyaan di awal tadi, kenapa seorang pemimpin politik mau bertemu dengan seorang bos preman? Nah, sekarang kita punya semua kepingan puzzle-nya untuk menjawab itu. Dan inilah jawabannya. Pertemuan itu bukanlah sebuah anomali atau kesalahan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti nyata bahwa sistem politik jatah preman sedang berjalan sebagaimana mestinya. Itu adalah sebuah ritual dalam hubungan patronase antara kekuasaan formal dan kuasa jalanan. Jadi, yang perlu kita pahami dari semua ini adalah pertemuan semacam itu hanyalah puncak dari gunung es. Itu adalah manifestasi yang bisa kita lihat dari sebuah jaringan aliansi kekuasaan yang jauh lebih dalam dan tidak terlihat, yang secara fundamental membentuk lanskap politik di Indonesia. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang lebih besar. Kalau sistem ini ada di sini, coba kita pikirkan, di mana lagi ya kekuasaan beroperasi di luar panggung resmi, di balik layar, dalam bayang-bayang?